Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Kali ini tema saya adalah perlunya kebersamaan dalam keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan istri, keturunan kami hal-hal yang indah di pandangan mata, keharmonisan, kebahagiaan, kesuksesan, dan jadikanlah kami imam bagi mereka-mereka yang ingin bertakwa. Di momen Ramadan ini, kebersamaan, membangun kebersamaan dan kekeluargaan di momen Ramadan ini pas. Karena apa? Karena sebenarnya membangun keharmonisan keluarga itu perintah dan bukti ketaatan kita kepada Allah. Kita berani berkeluarga berarti lihifdin nasl, menjaga garis keturunan. Menjaga garis keturunan itu bagaimana kemudian anak-anak kita, keluarga kita, anggota keluarga kita itu semuanya harmonis. Di momen Ramadan ini pas, karena apa? Banyak waktu untuk bertemu untuk melaksanakan ibadah bersama-sama, setidaknya berbuka dan sahur bersama. Kalau bapak ibu sebelumnya sibuk, anak-anak juga sibuk dengan kegiatannya, dengan organisasinya, tapi ketika harus berbuka, mau tidak mau kan golek umai dewek-dewek ketemu. Lah, di momen kebersamaan itu nanti dilanjut sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih, tadarus. Wah, keren banget. Jadi kalau selama ini sibuk terus, di momen Ramadan ayo pas, manfaatkan. Jadi harusnya setiap keluarga sudah punya jadwal kegiatan masing-masing. Tidak hanya pondok pesantren, tidak hanya pendidikan yang punya jadwal pondok Ramadan, keluarga juga. Jadi misalnya kebetulan rumahnya jauh dari musola, kemudian masjid juga jauh, maka mau tidak mau sholat jamaahnya di rumah dengan bapak sebagai imam, ibu dan anak-anak menjadi makmumnya. Habis itu kemudian tadarus bersama. Keren itu, subhanallah. Dari kebersamaan itu akhirnya meresap dalam hati keharmonisan keluarga. Kalau secara internal saja sudah bagus, itu keluarga maslahah. Keluarga maslahah adalah keluarga yang masing-masing anggota keluarganya memberi kebaikan, kebahagiaan untuk internal keluarga. Setelah internal keluarga udah bagus, melebar ke masyarakat, ke tetangga. Keren banget. Itu harusnya seperti itu keluarga. Lah, untuk menciptakan kebersamaan seperti itu bagaimana? Ya itu tadi, kebersamaan itu kemudian jangan sampai dinodai dengan apa itu, misalnya watak yang keras, kemudian perkataan atau sikap yang kemudian menyinggung anggota keluarga. Jangan sampai. Karena apa? Di antara hikmah puasa adalah mengendalikan diri. Sabar. Asyamu nisfus sabri. Siam itu separoh, puasa itu separoh dari kesabaran itu sendiri. Sabar menahan lapar dan dahaga, sabar dari ketidakpuasan, sabar dari kekacauan hati, sabar dari hal-hal yang sebenarnya mubah tetapi menjadi haram karena ada peraturan puasa. Lah, ini kemudian harusnya berlanjut bagaimana kemudian membina silaturahim, membina kedekatan dengan keluarga. Kalau di internal sudah bagus, maka tetangga juga bagus. Karena pada dasarnya nggak ada, manusia itu sebagai makhluk sosial nggak bisa tidak berinteraksi dengan orang lain.
ibu, ya misalnya kan ibu, ya tapi kan bagaimanapun kan aku minta dibantu. Lah itu diantaranya, di antara membina kekeluargaan dan kebersamaan adalah tadi menyiapkan buka dan sahur bersama. Lah itu biasanya tugasnya ibu. Oke, kalau tugasnya ibu, tapi saya sebagai ibu juga kadang, ya Allah Gusti, aku tuh pengen list ibadahku tidak mung masak tok. Pengen juga dong list ibadahku ya bisa tahajud, qiyamul lail, baca Quran. Lah supaya bisa bersama-sama, maka ya setidaknya ya. Jadi kalau waya sahur itu misalnya si bapak qiyamul lail mendoakan kita, saya sebagai ibu uplek nang dapur. Tapi coba kalau bapaknya tidur kemudian kita membangunkan anak kita, lah anak kita protes, lah piye Bo, kok aku tok sing digugah, bapak turu, nah bapak sare. Lah itu kan akhirnya nggak enak ya. Jadi kebersamaan itu harus dibangun, harus dibicarakan bareng-bareng. Matur Bu, kalau jenengan pengen bisa qiyamul lail dan lain sebagainya, piye? Matur Pak, berarti kalau masak sekalian aja ya, pas buka saja, supaya nanti saya juga bisa tahajud, supaya saya bisa sholat tasbih dan lain sebagainya. Itu dibicarakan. Begitu juga anak-anak misalnya, saya nggak suka Bu menu ini. Lah itu berarti puasa itu menjadi momen untuk apa ya, berdiskusi ya. Biasakan berkomunikasi yang baik antara di antara anggota keluarga. Lebarnya bagaimana? Kalau sudah bagus berarti itu di internal keluarganya bagus, nanti juga ke sosial masyarakatnya juga bagus. Karena sebenarnya momen puasa ini adalah pendidikan karakter ya, memberikan nilai-nilai bagus dalam keluarga, melatih, memberikan contoh bagaimana menikmati berpuasa yang bagus, bagaimana kemudian bisa berdiskusi dan menghormati orang lain secara proporsional, dan bagaimana kemudian kebiasaan berbagi. Harusnya dengan puasa itu kemudian keluarga yang kemarin agak asem-asem begitu ya, kurang harmonis, itu harusnya bisa rekat kembali. Dan dengan keluarga yang bagus, insya Allah juga nanti terejawantahkan, menyebar juga ya ke keluarga-keluarga yang lain. Semoga momen Ramadan ini kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk merekatkan tali kekeluargaan, kebersamaan dan keharmonisan keluarga, dan juga bagus juga silaturahim dengan tetangga. Karena apa? Barangkali tadi dia dekat dengan musola, akhirnya tahajud, tarawihnya, tadarusnya di musola atau di masjid bersama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.